Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq 1 sampai 5. Secara umum, surat Al-Alaq itu adalah surat ke-96, yaitu setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadar. Yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yakni ayat 1 sampai 5. Ketika itu Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril ketika sedang berkholwat di Gua Hira. Ayat ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, anak-anak. Jadi itu yang sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Surat Al-Alaq ini tergolong surat Makkiyah, yakni diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua, anak-anak, yakni Al-Alaq, artinya segumpal darah. Kita baca bersama-sama, anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yakni kita membahas tentang surat Al-Alaq 1 sampai 5 di kandungan ayat pertama, anak-anak, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Ayat di atas tidak menyebutkan objek bacaan, maka dari itu kata Iqra' digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Dan karena objeknya masih bersifat umum, maka objek tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau, baik yang merupakan bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan. Baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun tidak tertulis. Ayat kedua, anak-anak. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya menjadikan manusia dari segumpal darah. Tafsirnya bagaimana, anak-anak? Menjadikan dari segumpal darah salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk mengantar manusia menghayati petunjuk Allah adalah memperkenalkan jati dirinya, antara lain dengan menguraikan proses kejadiannya. Anak-anak bisa mempelajari di pelajaran biologi tentang proses penciptaan manusia. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia, dijadikan Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ayat ketiga, Iqra' bismi rabbikal Iqra' wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Tafsirnya bagaimana, anak-anak? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali nasibnya untuk membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulangi dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah mengulangi bacaan itu berarti mengulang-ulangi bacaan yang dibaca. Dengan demikian bacaan itu menjadi satu dengan jiwa Nabi Muhammad, sesuai dengan maksud firman Allah dalam ayat yang lain. Ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam, artinya yang mengajar dengan kalam. Maksudnya bagaimana, anak-anak? Allah menyatakan bahwa dia menjadikan manusia dari alaq atau segumpal darah,
Lalu diajarinya komunikasi dengan perantara kalam, bahwa manusia diciptakan dari sesuatu barang yang hina, dengan melalui proses sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu. Ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya bagaimana anak-anak? Dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang kelimpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia. Bahwa Allah yang menjadikan nabinya pandai membaca, dialah Tuhan yang mengajar manusia yang bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagian yang menyebabkan dia lebih utama daripada bintang-bintang. Sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apakah menjadi suatu keanehan bahwa dia mengajar nabinya pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan serta Nabi Muhammad SAW sanggup menerimanya? Apakah anak-anak yang bertanya, kan Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca dan tulis. Maksud di dalam surat ini membaca secara global, yaitu adalah kecerdasan yang paripurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk melatih dan mengasah kalian tentang surat Al-Alaq, sekarang Bapak beri tugas ceritakan lagi secara sederhana saja tentang asbabun nuzul surat Al-Alaq. Maksudnya bagaimana anak-anak? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kemudian tulis di buku kalian, selesai menulis tugas kalian, foto dan kirim tugas kalian di grup pengumpulan tugas yang disediakan Pak Khairul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.